Saya Nur Mahmudah dengan NIM 17S10240. Di sini saya akan menjelaskan tentang uji efek ekstrak air daun pandan wangi terhadap penurunan kadar glukosa darah dan histopatologi tikus diabetes mellitus. Efek ekstrak air daun pandan wangi terhadap penurunan kadar glukosa darah. Perubahan gaya hidup dan sosial ekonomi akibat urbanisasi dan modernisasi, terutama masyarakat di kota-kota besar di Indonesia, menjadi penyebab meningkatnya prevalensi penyakit degeneratif dan disinyalir menjadi penyebab utama kematian di Indonesia. Salah satu yang harus diwaspadai adalah diabetes mellitus. Diabetes mellitus merupakan kelompok penyakit metabolisme yang ditandai dengan hiperglikemia akibat cacat pada sekresi insulin. Akibat insulin atau keduanya, serta terjadi perubahan progresif terhadap struktur sel beta pankreas. Prevalensi penyakit diabetes mellitus diperkirakan meningkat 2 kali lipat pada tahun 2030 dibandingkan dengan tahun 2007. Selama ini, pengobatan yang telah dilakukan untuk penderita diabetes adalah suntik insulin dan pemberian obat oral anti-diabetes yang memiliki efek samping seperti sakit kepala, pusing, mual, dan anoreksia, serta membutuhkan biaya yang mahal sehingga banyak penderita yang berusaha mengendalikan kadar glukosa darahnya dengan cara tradisional, menggunakan bahan alami seperti tanaman herbal. Salah satu tanaman yang banyak terdapat di Pulau Jawa dan belum banyak dimanfaatkan sebagai obat herbal anti-diabetes adalah pandan wangi. Pandan wangi merupakan tanaman tropis yang banyak terdapat di dunia, terutama di wilayah Asia Pasifik. Di Indonesia sendiri, pandan wangi banyak terdapat di Pulau Jawa. Daun pandan wangi berkhasiat sebagai obat untuk anemia, bau badan, diabetes, gonorea, spremia, dan sifilis. Pada pengobatan beberapa penyakit, daun pandan wangi umumnya diseduh dengan air panas dan diminum secara rutin. Penelitian menunjukkan ekstrak etil asetat daun pandan wangi mengandung senyawa terpenoid dan steroid yang berpotensi sebagai anti-diabetes secara in vitro dengan daya hambat sebesar 0,79% pada konsentrasi 3,12 ppm. Berdasarkan penelitian tersebut, maka perlu dilakukan penelitian mengenai kandungan senyawa bioaktif ekstrak air daun pandan wangi serta efeknya terhadap penurunan kadar glukosa darah dan perubahan histopatologi pankreas secara in vivo. Air dipilih sebagai pelarut ekstraksi dalam penelitian ini karena murah, mudah diperoleh, dan umum digunakan dalam penyajian. Bahan dan metode. Bahan yang digunakan dalam proses ekstraksi dan screening fitokimia ekstrak antara lain daun pandan wangi yang diperoleh dari petani di daerah Karangploso, Malang. Dan bahan kimia seperti Aquades, larutan NaCl, FeCl3, serbuk miligram, HCl, NH4OH, klorofrom, H2SO4 2PM, pankreas Mayer, reaksi Dragonfrost, dan reaksi Wagner yang diperoleh dari CV. Alat yang digunakan pada proses ekstraksi pada pembuatan bubuk ekstrak serta penguji ekstrak antara lain glassware yang terdiri dari gelas ukur 100 mg Merckfire, Breaker gelas 500 mg Merckfire, Erlenmeyer 250 mg Merckfire, corong kaca tabung reaksi 20 mg Merckfire, pipet ukuran 1 ml, 5 ml, 10 ml Merckfire, dan spatula kaca, pisau, pengering, kabinet, loyang, blender kering Electrolux, shaker Merck, Hardrop, Unimax. Tahapan penelitian. Penelitian dilakukan dalam 3 tahap yang terdiri dari pembuatan ekstrak daun pandan wangi, tahap in vivo, dan pengamatan histopatologi sel pankreas. Pembuatan ekstraksi menggunakan metode maserasi sehingga diperoleh ekstrak air daun pandan wangi.
Ekstrak air daun pandan wangi yang diperoleh kemudian dilakukan screening. Fitokimia senyawa golongan polifenol, scopoamine, flavonoid, alkaloid, tanin, dan aktivitas antioksidan serta dilakukan uji in vivo untuk mengetahui efek ekstrak air daun pandan wangi terhadap penurunan kadar glukosa darah dan histopatologi pankreas, tikus wistar, jantan diabetes mellitus dengan induksi alloxan. Analisis bahan baku. Ekstrak diperoleh dengan metode maserasi pada bubuk daun pandan wangi. Proses maserasi menggunakan suhu ruang sehingga dapat meminimalisir kerusakan senyawa bioaktif dalam ekstrak. Analisis yang dilakukan pada bahan baku adalah uji fitokimia secara kualitatif. Uji fitokimia bertujuan untuk mengetahui adanya senyawa bioaktif yang diharapkan dapat berperan sebagai antihiperglikemia atau antidiabetes. Aktivitas antioksidan ekstrak air daun pandan wangi. Pada penelitian ini, selain dilakukan uji fitokimia secara kualitatif, juga dilakukan uji nilai aktivitas antioksidan dengan metode DPPH secara spektrofotometri dengan 517 nm. Prinsip kerja uji DPPH adalah senyawa bioaktif sebagai antioksidan mereduksi radikal bebas DPPH menjadi 1,1 divinyl 2-pirkihidrozin. DPPH yang bereaksi dengan antioksidan menghasilkan bentuk tereduksi divinyl pikrilhidrozin dan radikal antioksidan. Hasil pengukuran aktivitas antioksidan ekstrak air daun pandan wangi. Aktivitas antioksidan dalam ekstrak air daun pandan wangi EADPW didukung dengan adanya senyawa bioaktif seperti tanin, alkaloid, flavonoid, dan polyphenol. Flavonoid merupakan senyawa yang erat kaitannya sebagai zat yang mempunyai kapasitas antioksidan bagi tubuh. Pemberian antioksidan dapat menurunkan tingkat cekam oksidatif sehingga memperlambat terjadinya penuaan dini dan komplikasi sebagai banyaknya penyakit. Pengaruh induksi alloxan terhadap kadar glukosa darah dan kerusakan pankreas tikus. Diabetes mellitus dapat disebabkan oleh banyak faktor. Faktor tersebut diantaranya faktor genetik, infeksi oleh kuman, faktor nutrisi, zat diabetogenik, dan radikal bebas stres oksidatif. Senyawa alloxan merupakan salah satu zat diabetogenik yang bersifat toksik, terutama terhadap sel beta pankreas, dan apabila diberikan kepada hewan coba seperti tikus, maka dapat menyebabkan hewan coba tikus menjadi diabetes. Mekanisme toksisitas alloxan diawali dengan masuknya alloxan ke dalam sel-sel beta pankreas dan kecepatan pengambilan akan menentukan sifat diabetogenik alloxan. Pengaruh pemberian ekstrak air daun pandan wangi dan metformin terhadap kadar glukosa darah tikus. Penurunan terbesar terjadi pada tikus kelompok perlakuan diabetes dengan terapi metformin. Tikus kelompok perlakuan diabetes dan diabetes dengan terapi EADPW 300 mg per kilogram berat badan tidak memberikan pengaruh yang nyata dengan alfa 0,05. Namun terjadi penurunan kadar glukosa darah pada tikus kelompok perlakuan diabetes dengan terapi EADPW 300 mg per kilogram berat badan. Sedangkan pada tikus kelompok perlakuan diabetes terjadi peningkatan kadar glukosa darah. Jadi dapat disimpulkan bahwa senyawa bioaktif yang terdapat dalam ekstrak air daun pandan wangi diantaranya adalah tanin, alkaloid, flavonoid, dan polyphenol. Aktivitas antioksidan dalam ekstrak air daun pandan wangi sebesar 66,82%. Berdasarkan hasil uji didapatkan bahwa terapi diabetes dengan obat metformin lebih efektif dalam penurunan kadar glukosa darah, namun tidak lebih baik dalam memperbaiki kerusakan jaringan pankreas akibat senyawa diabetogenik alloxan.
Jika dibandingkan dengan ekstrak air daun pandan wangi, dosis ekstrak air daun pandan wangi sebesar 600 mg per kilogram berat badan lebih baik dalam penurunan kadar glukosa darah dan memperbaiki jaringan pankreas jika dibandingkan dengan dosis 300 mg per kilogram berat badan.